Ya, Bapak Ibu, para peserta pelatihan pengadaan barang jasa level 1 pemerintah Kota Ternate yang saya hormati, Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala di siang menjelang sore ini kita masih bisa bertemu lagi ini dengan materi terakhir ini. Sebetulnya hari ini bukan jadwalnya saya, cuman kebetulan narasumber utamanya Pak Ketua Pak Aris lagi berhalangan. Ada rapat dengan KPK, akhirnya saya diminta untuk menggantikan beliau. Ini materi saya sudah di-share belum ya? Sudah ya? Kelihatan ya, Bapak Ibu? Indonesia. Sudah Pak, sudah. Kalau di BI-nya Sudah ya? Oh, ya, oke. KTP yang melaksanakan di LKTP. Sudah Pak. Sudah ya? Oh ya, ya, oke, siap. Oke ya. Jadi hari ini kita di apa namanya? Kalau di modul pembelajaran level 1 itu kan ini modul ke-6 ini, modul terakhir ini. Karena seharusnya yang terakhir itu yang supply chain management itu, manajemen rantai pasok seharusnya, cuman karena sudah diisi oleh Pak siapa kemarin, Pak Baharudin yang dari Kementerian Kelautan itu, dia sudah isi dulu, makanya ini jadi yang terakhir ini. Seharusnya ini yang kelima, cuman karena udah yang keenam sudah duluan, makanya ini jadi terakhir. Oke, Bapak Ibu, kita mulai saja. Bagaimana? Masih semangat ya, Bapak Ibu? Mudah-mudahan ya, tetap Iya, semangat. iya, makasih Ale. Iya, malam. Iya, jadi saya langsung ke ini, saya sebutkan dulu yang menyusun ini ya. Yang menyusun ini tetap dari orang LKP ini. Ibu Vina Dawatul Arofah, Rizky Arimawati, dan Pak Rizky Dwi Raharjo. Tiga orang ini yang bikin slide ini yang dipakai di seluruh pengajar. Ya Bapak Ibu, jadi karena level 1, eh, sebelumnya kan sudah bilang bahwa Makin ada Ustaz? kompetensi Makin ada Ustaz? pengadaan barang jasa pemerintah yang dilakukan Ya, orang cari itu. oleh LKPP itu kan diatur berlevel-level, level 1 sampai level Masih 4. ujian ini. Kalau untuk level 1 ini kan kita hanya diminta untuk memahami saja. Kita belum diminta sampai berpraktek, tapi kita hanya diminta untuk paham dulu. Makanya di indikator yang diharapkan setelah orang belajar ini kan yang paling terpenting itu kompetensi dasarnya, peserta dapat menjelaskan terkait pengelolaan barang jasa secara swakelola level 1. Level 1 itu ya memahami. Indikatornya ada 7 ini. Pertama, bisa menjelaskan tentang perencanaan pengadaan barang jasa secara swakelola. Kemudian yang kedua menjelaskan tentang persiapan pengadaan barang jasa secara swakelola. Kemudian yang ketiga menjelaskan pelaksanaan pengadaan barang jasa secara swakelola. Kemudian yang keempat menjelaskan pengawasan. Ini merupakan tahapan pengadaannya, perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pengawasan. Kemudian yang kelima menjelaskan terkait bagaimana serah terima di pekerjaan swakelola ini. Kemudian yang keenam bisa menjelaskan tentang risiko di pengelolaan pengadaan secara swakelola, risikonya apa saja. Kemudian yang terakhir mengidentifikasi dan mengumpulkan bahan, alat, data atau informasi yang dibutuhkan untuk pengelolaan barang jasa secara swakelola. Kita mulai di pertama ya, indikator kompetensi yang pertama perencanaan. Jadi mungkin di materi-materi sebelumnya di perencanaan mungkin sudah dijelaskan bahwa perencanaan itu kan sebetulnya dia kalau untuk tahun anggaran berjalan itu dia dilaksanakan sebelum masuk tahun anggaran. Mungkin di materi apa narasumber sebelum sudah pernah menyampaikan. Kalau kita di APBD ya, pemerintah daerah itu kan kalau kita baca regulasi itu dia sudah bisa dimulai itu bulan Oktober itu sudah bisa dibilang bulan perencanaan itu, bulan perencanaan untuk tahun anggaran berikutnya. Jadi perencanaan itu bukan ya dia apa namanya bisa untuk pekerjaan yang
dengan cara swakelola maupun dengan penyedia, semuanya tetap tetap perencanaan waktu perencanaannya tetap sama juga, tetap sebelum masuk tahun anggaran. Dan untuk pemerintah daerah kan kita tahu bersama bahwa eh, ketentuan di Permendagri mengamanatkan bahwa wajib menetapkan APBD-nya itu paling lambat 1 bulan sebelum masuk tahun anggaran baru. Berarti bisa dibilang paling lambat 31 November itu semua pemerintah daerah itu wajib menetapkan APBD-nya. Karena kalau misalkan terlambat, ada sanksi yang diberikan kepada kepala daerah dan pimpinan DPRD-nya kalau terlambat. Tergantung dari siapa yang penyebab terlambat. Kalau penyebab terlambatnya dari pemerintah daerah, maka yang disanksi tidak bisa dibayar gaji dan tunjangan itu adalah kepala daerah. Tapi kalau DPRD, maka oke DPRD. Itu sekedar saya menyampaikan terkait siklus siklus perencanaan di APBD ya. Dia paling lambat di 31 November sudah harus ditetapkan APBD. Oke, di tahapan perencanaan kita ketahui bersama bahwa eh, oke sebelum sebelum kita masuk ke bagaimana teknis teknis merencanakan, ini ada yang bocor nih, ada yang suaranya bocor. Nanti Bapak Ibu kalau biasanya kalau baru masuk biasanya kurang melihat ini. Jadi kalau baru masuk bisa dicek kembali mikrofonnya. Kalau bocor langsung di ini aja, langsung ditutup saja ya. Oke Bapak Ibu ya, saya langsung aja ya. Yang pertama kita diminta untuk pelajari terkait pengertian dan tujuan dulu ini. Bapak Ibu, eh, kalau pengertian swakelola sebetulnya itu sudah diatur dalam Perpres kalau pengertiannya. Definisinya sudah jelas diatur di Perpres di pasal 1 itu sudah diatur jelas mengenai definisi swakelola itu apa. Jadi dalam Perpres di pasal 1 ya, biasanya di pasal 1 itu di pengertian-pengertian umum itu salah satu dasar kelola adalah cara memperoleh barang jasa yang dikerjakan sendiri oleh KLPD, KLPD lain, Ormas atau Pokmas. Ini definisi dari Perpres. Jadi kalau kita baca definisi ini, kita bisa menyimpulkan bahwa swakelola itu adalah cara untuk memperoleh barang jasa saja. Cara kita untuk memperoleh barang jasa. Kan ada dua cara itu. Yang pertama dengan cara swakelola, yang kedua dengan cara penyedia. Nah, ini cara swakelola dipakai. Yang dikerjakan sendiri oleh KLPD. Bapak Ibu tahu KLPD? KLPD itu Kementerian Lembaga. PD-nya itu bukan pemerintah daerah, tapi perangkat daerah. Kementerian Lembaga Perangkat Daerah sendiri atau KLPD lain. Kementerian Lembaga Perangkat Daerah lain. Atau bisa ormas, organisasi masyarakat, atau kelompok masyarakat. Itu saya kelola secara definisinya berdasarkan Perpres. Kemudian tujuan dari swakelola ada tujuannya di tujuan ini sebetulnya dia tidak diatur di Perpres, dia diaturnya di peraturan LKPP sebetulnya. Perlem yang kita ketahui Perlem yang mengatur tentang swakelola itu kan Perlem peraturan LKPP nomor 3 ya, 3 tahun 2021 tentang pedoman swakelola, pedoman pelaksanaan pengadaan barang jasa melalui swakelola. Di sini ada 7 tujuan. Yang pertama memenuhi kebutuhan barang jasa yang tidak diminati oleh pelaku usaha. Jadi tujuan eh, satu itu yang pertama dia memenuhi kebutuhan barang jasa yang tidak diminati oleh pelaku usaha. Mungkin Bapak Ibu membaca yang ini, mungkin ada yang bilang, adakah barang jasa yang tidak diminati oleh pelaku usaha? Karena mungkin orang berpikir bahwa semua kebutuhannya pemerintah itu pasti diminati oleh pelaku usaha. Kita contohnya kan kayak misalkan ada pemerintah yang di daerah-daerah yang apa ya, daerah-daerah yang berpotensi ada gangguan keamanan misalkan di daerah Papua misalkan perbatasan atau gimana, yang kadang-kadang misalkan ada pembangunan jalan atau pembangunan proyek pemerintah yang ada di lokasi-lokasi tersebut, karena faktor-faktor potensi masalah tersebut sehingga penyedia pun tidak tidak berminat untuk bekerja di situ. Makanya meskipun
pekerjaan jalan yang nilainya puluhan miliar misalkan, tapi karena kondisi yang seperti itu dia masuk kategori ini, kategori tidak diminati ini. Nah, makanya biasanya kalau pekerjaan-pekerjaan begitu kan Pemda biasanya bersuakelola dengan apa namanya TNI biasanya itu tentara yang langsung melaksanakan pekerjaan tersebut. Itu contohnya ini, contoh kalau yang tidak diminati ini. Kemudian yang kedua, dia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan barang jasa yang tidak disediakan oleh pelaku usaha. Jadi sepanjang barang jasa yang dibutuhkan itu tidak ada pelaku usaha yang menyediakan. Itu seperti apa ya contohnya itu? Tidak ada pelaku usaha yang menyediakan. Hanya bisa dibikin sendiri lah. Hanya bisa dibikin sendiri oleh instansi sendiri atau instansi lain atau ormas pokmas. Nah, itu bisa kita gunakan sekolah. Kemudian yang ketiga, dia mengoptimalkan sumber daya. Jadi misalkan dinas contoh kemarin saya bilang kayak dinas PU, mereka punya sumber daya, mereka punya peralatan, peralatan berat misalkan ya, yang bisa digunakan untuk melaksanakan swaklola. Ini termasuk masuk kategori ini, dia mengoptimalkan sumber daya yang ada. Kemudian bisa juga untuk meningkatkan kemampuan teknis SDM. Ya contohnya kayak di dinas PU juga, kalau punya SDM yang punya kemampuan teknis, bisa melaksanakan pekerjaan konstruksi, terutama di perancangan, di pembuatan desain apa, eh, saya engineering, kemudian apa owner estimate atau harga perkiraannya dan lain-lain lah. Kemudian yang berikut adalah dari sisi efektivitas dan efisiensi, dia lebih efisien kalau lebih efektif dan efisien kalau dilaksanakan dengan cara swaklola tidak gunakan penyedia. Kemudian yang berikut yang keenam ini adalah tujuannya adalah meningkatkan partisipasi ormas atau kelompok masyarakat. Ya ini tujuan keenam ini dia mengakomodir itu, mengakomodir yang tipe-tipe swaklola yang kalau ormas ya tipe ketiga ya, organisasi kemasyarakatan atau kelompok masyarakat itu adalah yang tipe empat. Dia mengakomodir itu. Kemudian yang terakhir, dia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan barang jasa yang bersifat rahasia. Ini biasanya di TNI juga bisa ini. TNI yang ketika membeli peralatan-peralatan militer yang sifatnya rahasia, meskipun nilainya besar, tidak dia diperlakukan khusus dia tanpa tanpa melakukan tender dia bisa diadakan sendiri. Intinya ya dia bersifat rahasia lah. Contohnya kayak apa ya? Contoh yang saya bisa contohkan juga kayak pembuatan soal juga mungkin kayaknya. Kalau contoh yang tadi kan kurang tepat ya, pembuatan soal ujian di sekolah misalkan ya. Nah, biasa kan eh, karena sifatnya rahasia, tidak perlu ada penyedia yang biarpun nilainya besar untuk pembuatan soal, tetap dilaksanakan sendirilah karena sifatnya rahasia. Ini tujuannya Bapak Ibu ya, untuk ini kan supaya kita bisa memahami eh, kapan kita bisa menggunakan sekolah. Salah satunya kita melihat tujuannya ini. Tujuannya Bapak Ibu lihat kalau pengaturan secara detailnya dia diatur di peraturan Saudara elektronik Muhajirin yang bulan tentang nomor 3 tahun 2021. Nah, sekarang kita masuk ke kriteria barang jasa apa yang dapat dilakukan secara sukarela ya. Kriterianya apa saja di sini? Sudah ada 10 ya, 10 kriteria atau 10 kategori barang jasa yang dapat diswakelolakan. Yang yang pertama itu, oh tadi kan dia hampir mengadopsi yang ditujuan tadi. Yang pertama itu barang jasa yang dilihat dari segi nilai, lokasi dan atau sifatnya tidak diminati oleh pelaku usaha. Bisa dari nilainya, dari lokasi dan sifatnya. Contoh tadi kalau yang saya bilang tadi kan contoh kayak sifatnya lokasi ya, contoh kayak lokasinya di daerah-daerah yang berpotensi konflik. Nah, itu yang tidak pelaku usaha tidak ada yang berminat dari situ lah bisa digunakan sekolah. Kemudian yang kedua, jasa penyelenggaraan penelitian dan pengembangan. Kemudian pendidikan dan atau pelatihan, kursus, penataran, seminar, lokakarya atau penyuluhan.
Ya, contohnya kayak misalkan SKPD di dinas atau di mana yang mau menyelenggarakan apa pendidikan kursus BIMTEK gitu, itu tetap dilaksanakan secara swakelola, swakelola oleh instansi sendiri. Namun kalau yang namanya swakelola itu dipastikan akan kemungkinannya ada penyedia di dalamnya. Jadi istilahnya penyedia dalam swakelola. Misalkan kayak dinas apa Badan BKP SDM lah, Badan Pengembangan SDM bikin kegiatan diklat untuk pegawai. Nah, di dalam RAB kegiatan tersebut ada belanja alat tulis kantor, belanja bahan, belanja sewa gedung, segala macam. Nah, itu masuk dalam kategori kategori penyedia di dalam swakelola. Kalau bahan-bahannya itu membutuhkan penyedia. Jadi secara sederhananya kita kita memudahkan kita untuk menentukan barang ini apakah dia bisa bisa kita adakan secara swakelola atau penyedia itu adalah dengan melihat kira-kira barang ini dia bisa dibikin sendiri atau tidak. Contoh kayak kita punya pengadaan air minum, contoh satu botol air mineral pengadaan di Pemda misalkan. Nah itu kan nilainya hanya kecil ya, nilainya mungkin hanya Rp5.000 lah, contoh sederhananya, contoh. Nah, itu tentu kalau misalkan untuk kita menentukan cara pengadaannya apa, berarti u- dipastikan tidak tidak mungkin kita bikin sendiri barang itu. Barang aqua yang satu botol itu tidak mungkin kita bikin sendiri. Ketika kita butuh pihak lain, butuh penyedia, istilahnya butuh masih harus beli lagi, nah itu namanya penyedia. Tapi kalau sepanjang kita bisa bikin sendiri, nah itu baru bisa masuk kategori swaklola, bisa masuk swaklola. Nah, kemudian yang contoh penelitian tadi biasanya kayak apa namanya dinas apa biasanya itu Bapeda, Bapeda mengadakan kajian ya, kajian-kajian apa di daerah, kemudian bekerja sama dengan perguruan tinggi misalkan. Kalau untuk perguruan tinggi negeri, dia masuk sekolah tipe 2, kalau swasta dia masuk di sekolah tipe 3. Nah, kemudian yang berikut, yang ketiga ini, jasa penyelenggaraan kegiatan atau kontes, kegiatan sayembara atau kontes. Ya ini kalau ada kegiatan yang sayembara, biasa kayak lomba cipta, dulu kan saya ingat ada istilah lomba lomba cipta lambang daerah atau lomba-lomba apa atau kontes-kontes apa, itu bisa tidak perlu mencari penyedia tapi langsung dilaksanakan secara swakelola. Kemudian ada yang berikut, yang keempat, jasa pemilihan penyedia barang jasa agen pengadaan dari unsur KPBJ, Kementerian Lembaga Pemerintah Daerah. Jadi yang keempat ini maksudnya ini kayak kan di Perpres kan ada apa, mengatur terkait dengan saat, salah satu pelaku pengadaan dari 8 pelaku pengadaan itu kan ada salah satu yang namanya agen pengadaan. Agen pengadaan itu kan bisa dari UKPBJ, bisa dari penyedia, dari pelaku usaha. Agen pengadaan itu kan ibarat kayak kalau di UKPBJ itu UKPBJ yang sudah masuk di level yang minimal level 3, level proaktif lah. Dan sudah ditetapkan sebagai pusat layanan unggulan. Itu atau istilahnya Center of Excellence itu, kalau UKPJ yang sudah seperti itu dia bisa jadi agen pengadaan. Agen pengadaan itu dia bisa dipakai oleh pemerintah daerah lain, misalkan Kota Ternate misalkan punya UKPBJ-nya sudah level 3 dan sudah ditetapkan sebagai pusat layanan unggulan. Makanya ketika ada pemerintah daerah lain yang dalam pengadaannya masih terkendala dengan apa namanya personil maupun kemampuan sumber daya di daerah setempat, bisa bekerja sama dengan UKPWJ Kota Ternate misalkan, kalau sudah masuk di level ini, level yang minimal proaktif itu level 3 itu. Nah, contohnya seperti itu. Ini kalau kalau model itu kan tidak perlu pengadaan secara penyedia tapi langsung menggunakan sakelola. Kemudian yang kelima ini barang jasa yang dihasilkan oleh usaha ekonomi kreatif dan budaya dalam negeri untuk kegiatan pengadaan festival, parade seni budaya. Ya, jadi ini kalau ada barang yang dihasilkan oleh usaha-usaha ekonomi yang kreatif, nah, itu dalam rangka untuk kegiatan ini. Dia di garis bawah di kegiatan pengadaan festival, parade seni budaya, itu bisa. Tidak perlu, biarpun barangnya ada ini, tapi bisa
langsung ke apa istilahnya pelaku usaha ekonomi kreatifnya langsung dibelanjakan. Kemudian yang berikut jasa sensus, survei, pemrosesan, pengolahan data, perumusan kebijakan publik, pengujian laboratorium, pengembangan sistem, aplikasi, tata kelola, dan standar mutu tertentu. Ini kalau sensus atau survei ini biasa di Bapeda juga ini, Bapeda ini bisa menggunakan apa BPS. Bapeda biasanya bekerjasama dengan BPS dalam rangka survei terkait ekonomi biasanya, ekonomi masyarakat. Inflasi juga kadang-kadang gitu. Ada menggunakan dari BPS. Ya, namanya sekolah tipe 2 dengan instansi pemerintah lain. Kemudian yang ketujuh, barang jasa yang dalam pengembangan belum dapat disediakan oleh atau diminati oleh pelaku usaha. Ya, kalau ada barang jasa yang masih dalam proses pengembangan, belum belum dapat disediakan atau diminati oleh pelaku usaha, itu bisa diadakan dengan cara swakelola. Nah, kemudian yang kedelapan ini, barang jasa yang dihasilkan oleh ormas atau pokmas atau masyarakat. Jadi organisasi masyarakat, kelompok masyarakat atau masyarakat. Itu bisa langsung swakelola langsung. Dengan cara swakelola kepada ormas, pokmas atau kepada masyarakatnya. Kemudian yang berikut yang sembilan, barang jasa yang pelaksanaan pengenalannya memerlukan partisipasi masyarakat. Nah ini contoh kayak di kelurahan ada pekerjaan pembuatan trotoar jalan apa ya? Iya, jalan setapak di kelurahan bisa menggunakan dana kelurahan atau bisa dari dinas PUPR punya dana ke kelurahan. Ketika pekerjaan itu dia diidentifikasi dia lebih efisien dan efektif dilaksanakan secara mandiri oleh dinas atau oleh kelurahan, maka dia bisa menggunakan yang kesembilan nih, barang jasa yang pelaksanaan memerlukan partisipasi masyarakat. Jadi RAB-nya itu dia dia selain pembelian bahan material, dia ke upah tukangnya, dia berisi terkait dengan upah tukang, sehingga nantinya para masyarakat yang bekerja itu dibayarkan berdasarkan hari atau lamanya mereka bekerja sesuai dengan nilai standar ini, standar standar upah yang berlaku di setempat. Kemudian yang terakhir yang ke-10, barang jasa yang bersifat rahasia dan mampu dilaksanakan oleh KLPD yang bersangkutan. Tadi yang saya contoh tadi kayak pembuatan soal soal ujian tadi itu kan sifatnya pasti rahasia itu. Jadi itu bisa dilaksanakan secara sakral. Sorry. Sampai. Tapi ada yang mau diskusi dulu? Silakan kalau ada yang mau diskusi. Izin Pak, Oke, oke, silakan. Saya tidak bisa lihat ini jadi. Oke, silakan Pak. Dengan siapa ini Pak? dengan Faisal Pak. Oh, Pak Faisal, silakan Pak Faisal. Izin Pak terkait tadi kalau tak salah di slide yang tujuan swakelola ya. Yang sekolah saya balik ulangi tujuan. Yang saya ingat itu kan pertama tidak diminati. Oh ya, ya. Yang terakhir kan bersifat rahasia ya. Iya, iya, betul, betul. Nah, kalau menurut ini cuman eh, diskusi sih Pak terkait dengan apa namanya Iya, iya. pekerjaan rehab kediaman gubernur Hmm. tahun lalu kita salah oleh PU provinsi itu. Jadi Itu kan mana? dikerjakan secara swakelola itu Pak. Oh, rehab kediaman ya? Oke. Ah, itu menurut Bapak bagaimana itu? Sementara itu kan kalau dilihat dari nilainya itu tidak mungkin tidak diminati Pak. Hmm, oke. Oh, Nah, oke. maksudnya saya minta pandangan dari Bapak seperti apa. Iya, iya. Itu Pak aja sih Pak Faisal. sementara. Oh ya. Hah? Nah, Pak Faisal terima tahu kasih. tahu persis dia punya cerita itu bagaimana? Tahu persis tidak Tak ya? tahu Pak, saya cuma dengar sempat Oh, lihat oke, berita oke, saja. oke, oke. Tadi juga saya barusan buka berita untuk meyakinkan bahwa itu dikerjakan secara apa. Ternyata berita muncul katanya dikerjakan secara swakelola dengan nilai yang ya lumayan lah. Maksudnya kalau saya lihat dari tujuan swakelola ini kan dengan nilai itu kan tidak mungkin tidak diminati oleh pelaku usaha Pak. Hmm, hmm, hmm. Hmm. Nah itu Oke, menurut Bapak seperti apa tanggapan dari Bapak? Terima kasih Pak. oke ya betul ya. Ya, Pak. Betul Pak Faisal yang Pak Faisal maksud tadi itu yang poin satu ini ya tujuan sekolah yang pertama ini.
yang tidak diminati pelaku pelaku usaha atau ini tidak masuk kategori kalau menurut Pak Faisal yang pekerjaan kediaman gubernur yang nilainya ya lumayan besar lah seperti itu ya. Tapi kan kalau saya juga belum terlalu tahu persis bagaimana, cuman ya baca berita tidak jelas juga ya seperti apa mekanismenya. Tapi kalau saya menurut saya punya apa ya ini perkiraan saja. Kalau misalkan eh, dinas itu dinas PUPR betul-betul menggunakan dengan cara sekolah, kemungkinannya mereka menggunakan celah ini sih, celahnya di kalau misalkan mereka punya SDM-nya siap, misalkan mengoptimalkan sumber daya, atau misalkan mereka punya, misalkan kerja itu dinas PUPR-nya punya sumber daya peralatan, tenaga, kemudian mereka meningkatkan kemampuan SDM yang 3 dan 4 ini SDM. Misalkan SDM di dalamnya ditingkatkan kemampuan dengan cara itu, dengan cara di istilahnya mereka sendiri melaksanakan. Saya kurang tahu kalau misalkan itu pekerjaan itu dilaksanakan sendiri oleh orang dari internal dinasnya, kalau mereka merasa memiliki mampu melaksanakan dengan kemampuan sumber daya yang dimiliki sih bisa saja. Tapi kalau saya pikir tidak ini juga sih kalau orang-orang dari dinas langsung. Saya berpikir begini Pak, karena ada ini sempat saya juga belum sempat dengar cerita detailnya, cuman katanya dia modelnya bukan kelola tapi eh, model pengadaan, model penyedia tapi menggunakan model supply by owner, by owner. Mungkin Bapak Bapak mungkin kalau ya mungkin kalau sudah paham mengenai supply by owner ini kan kayak eh, barangnya itu bahan-bahannya kayak pengadaan ini bahan-bahannya itu dibelanjakan langsung oleh PPK-nya dinas. Dinas yang belanja bahan-bahannya dipisah di RAP ya, dipisah di RAP. RAP untuk bahan-bahannya dipisah dibelanjakan oleh dinas. Nanti penyedianya itu hanya mengerjakan ini saja, kerjanya saja, kerja bangunannya saja. Tapi bahan-bahannya semua dibelanjakan bisa dengan katalog, lewat katalog juga kayak batu, pasir, semen, bahan-bahan untuk bangunan semua itu dibelanjakan oleh PPK dinas di katalognya. Tapi pengerjaannya tetap menggunakan penyedia. Kalau kita patuh dengan pengadaan seperti itu bisa menggunakan supply by owner, tapi harus dipisah rapnya. Rapnya bahan-bahan bisa ke PPK langsung di katalog. Nanti pekerjaannya kalau misalkan nilainya di atas 400 ya tetap ditenderkan. Cuma saya belum jelas kalau seperti apa yang dibuat di provinsi itu saya belum terlalu jelas juga dia punya ceritanya seperti apa. Jadi mungkin seperti itu Pak Faisal yang bisa Iya, saya baik Pak. sampaikan. Terima kasih Pak. Oke, sama. Oke, kita lanjut sudah ya, lanjut dulu ya. Oke, di tahapan perencanaannya kita langsung di perencanaan. Tadi kan salah satu indikator keberhasilan di ini kan di peserta bisa menjelaskan terkait perencanaan. Jadi perencanaan pengadaan barang jasa ini di awal kan saya sudah bilang ada dua bisa perencanaan dengan cara penyedia maupun perencanaan dengan cara sukarela. Kurang lebih tahapannya sama, cuma yang membedakannya itu ya di sini. Kalau untuk di sukarelanya itu pada saat perencanaannya setelah mengidentifikasi kebutuhan, ya kalau sudah kebutuhannya maka ada namanya penetapan tipenya. Jadi sebetulnya sukarela itu untuk menetapkan tipe 1, tipe 2, tipe 3 atau tipe 4 itu tidak apa tidak tidak ditentukan setelah DPA jadi. Kan kebanyakan terjadi di lapangan itu kan SKPD biasanya ketika sudah jadi DPA baru berkonsultasi terkait dengan ini saya punya pengadaan ini kira-kira apa seharusnya saya pakai penyedia atau saya kelola. Kalau ketentuan aturan sudah mengamanatkan bahwa itu kita sudah harus menentukan di tahap perencanaan sebelum masuk tahun anggaran lagi bersamaan dengan susun RK itu sudah dipastikan ditentukan di situ. Kita menetapkan tipenya dulu, tipe berapa ini. Kalau misalkan P1 ya tipe 1, 2, 3 atau 4. Nah, setelah tipenya ditetapkan, kita menyusun speknya, spek tek atau KK-nya. Misalkan barang ini yang kita butuhkan ini dia punya spesifikasi seperti apa atau misalkan ada kerangka acuan kerja, KK-nya seperti apa. Ah, kalau KK ini kan khusus kalau
itu dia masuk pekerjaan kategori konstruksi ya. Pekerjaan jasa konsultan. Khusus jasa konsultan ini kan dia menggunakan KK. Tapi kalau untuk spesifikasi teknis itu kan untuk tiga jenis itu barang, pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya. Nah, kemudian di penekanan di Perpres yang lama maupun yang baru terkait dengan penggunaan produk dalam negerinya. Jadi di sini dalam penyusunan spesifikasi itu yang paling ditekankan sekarang itu kan ketika terdapat kebutuhan barang dalam yang dibutuhkan itu maka wajib eh, menggunakan produk dalam negeri, kemudian menggunakan produk usaha mikro dan kecil itu diwajibkan serta eh, produk dari koperasi UMK atau koperasi usaha mikro kecil atau koperasi dan hasil dari produk dalam negeri. Itu yang diutamakan dalam menyusun spesifikasi atau KK. Kemudian yang ketiga, ini kan tahapan perencanaan yang terakhir ini. Setelah tetapkan tipe, kemudian susun spek dan KK, yang terakhir adalah dia menyusun perkiraan biayanya. Yaitu biayanya baru diketahui setelah tipe dan speknya dibuat, itu baru dia bisa dapat tahu kira-kira berapa biaya yang dibutuhkan. Kemudian di biaya ini apabila ada kebutuhan barang jasa, maka penyusunan RAP-nya sudah menghitung kebutuhan barang jasa dari penyedia. Nah, maka tadi saya bilang tadi, yang namanya sekolah itu dipastikan kemungkinan besarnya pasti ada penyedia di dalamnya. Di kemungkinan besarnya seperti itu. Yang namanya pekerjaan sekolah. Makanya eh, tetap ketika ada kebutuhan barang jasa ya, ada kebutuhan barang jasa yang tidak bisa dibikin sendiri itu tetap dia sudah diperhitungkan dalam RAP-nya sudah harus masuk semua. Kemudian yang paling akhir dari hasil perencanaan itu di tahapan perencanaan itu kan output atau hasil akhirnya namanya rencana umum pengadaan atau RUP. Nah, dia dimuat dalam RUP, rencana umum pengadaan, dan selanjutnya diwajibkan itu diumumkan di aplikasi Sirup, itu yang wajib. Oke. Kita belum pernah belajar tipe-tipe sekolah ya. Oke, ini tipe Bapak Ibu, kalau yang sudah pernah baca modul atau sudah pernah ini, saya ingin menegaskan, menggaris bawah saja, supaya kita memiliki pemahaman terkait empat tipe ini. Empat tipe ini kalau kita sudah hafal dan bisa dibilang kita sudah dalami dan kita pahami maknanya empat tipe, insya Allah soal level 1 itu diputar bagaimanapun kita bisa jawab. Nah, kita bedakan tipe ini seperti ini. Kalau tipe 1 itu yang direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi sendiri oleh kementerian lembaga pemerintah daerah. Jadi kalau misalkan kita itu dalam arti SKPD kita lah. SKPD kita itu merencanakan sendiri, kita melaksanakan sendiri, dan kita awasi sendiri. Itu sudah pasti tipe 1. Kemudian di Perpres terbaru 46 ini juga dia sudah menambahkan di situ perguruan tinggi negeri, Badan Layanan Umum atau BLU, atau Badan Layanan Umum Daerah BLUD, itu dia bisa masuk kategori tipe 1 juga. Dia bisa dikategorikan sebagai KLPD juga. Bisa melaksanakan tipe 1. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kemudian tipe 2-nya itu namanya dilaksanakan oleh instansi pemerintah lain. Ya, secara sederhananya tipe 2 itu pelaksananya instansi pemerintah lain. Itu yang melaksanakan saja, yang melaksanakan. Tapi yang merencanakan, yang merencanakan dan mengawasi tetap dari yang punya anggaran, dari instansi pemerintah. Jadi hanya direncanakan dan diawasi oleh KLPD penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh KLPD lain, pelaksana sekolah. Jadi contoh yang saya contohkan tadi kayak Bapeda, dia bekerja sama dengan perguruan tinggi negeri. Ya, ini masuk kategori tipe 2. Karena perguruan tinggi negeri itu dia melaksanakan kajian, nanti perencananya dari dinas, kemudian diawasi juga oleh dinas. Oke. Perguruan tinggi negeri, BLUD juga bisa, BLU, atau UKPBJ sebagai agen pengadaan juga bisa. Kalau misalkan ada UKPBJ yang sudah menjadi agen pengadaan juga bisa dia ditetapkan sebagai pelaksana sekolah tipe 2. Kalau ada pemerintah daerah yang membutuhkan seperti itu bisa sebagai pelaksana tipe 2.
Nah, kemudian tipe 3 juga sebenarnya tidak prinsipnya tidak jauh berbeda dengan tipe 2, cuman yang pihak yang jadi pelaksana yang berbeda. Kalau tipe tipe 2 tadi itu kementerian lembaga pemerintah lain dan perguruan tinggi negeri atau BLU, BLUD. Nah, sekarang kalau tipe 3 itu dia garis bawahnya di organisasi masyarakat, ormas, ormas. Dia hanya direncanakan dan diawasi oleh pengguna apa yang punya anggaran, tapi yang melaksanakannya itu adalah organisasi masyarakat. Nah, kemudian Perpres terbaru juga, bukan Perpres baru, Perpres dari 12-nya, 12 2021 sudah memasukkan, dia masukkan perguruan tinggi swasta juga masuk di situ, masuk kategori tipe 3. Dan asosiasi profesi juga, dia bisa masuk di kategori tipe 3-nya. Nah, kemudian yang tipe 4, Bapak Ibu, tipe terakhir, tipe 4 ini adalah kelompok masyarakat. Jadi tipe 4 ini berbeda semua, Bapak Ibu. Berbeda dengan tipe 1, 2, 3. Kalau tipe 1, tipe 2, tipe 3 itu kan ada peran dinas di dalamnya, ada peran dinas sebagai perencana dan pengawas. Tapi kalau di tipe 4 ini, dia semuanya diserahkan ke kelompok masyarakat, direncanakan oleh penanggung jawab anggaran, dan atau ada kalimat dan atau berdasarkan usulan kelompok mas dan dilaksanakan serta diawasi oleh kelompok masyarakat. Jadi bisa bisa direncanakan oleh dinas, bisa juga dari usulan. Usulan misalkan masyarakat desa, satu kelurahan misalkan mengusulkan pembangunan di desanya, di kelurahan, masuk di DPS KPD, nah di situ. Setelah itu jadi maka diserahkan full ke masyarakat. Kelompoknya yang kerja, ada tim di kelompoknya membentuk tim persiapan, tim pelaksana dan tim pengawas. Semuanya dari kelompok, 3 tim dari kelompok semua. Jadi dari 4 tipe ini saya ingin sampaikan bahwa yang kadang-kadang kita terlupakan di pemerintah daerah itu adalah kita membuat penetapan timnya. Karena kalau kita menggunakan acuan pengadaan itu, Perpres mengamanatkan salah satu kewenangan pengguna anggaran. Jadi yang menetapkan tim ini adalah pengguna anggaran. Jadi kalau di APBD itu, kalau di dinas ya, seperti dinas badan kantor itu adalah kepala dinas sebagai pengguna anggaran. Tadi juga Tetapi pasti kalau di banyak nanya ya, kayak wangi level kayak ngerasa lewat aku tuh langsung ngeliatin gitu ya. di level kecamatannya itu ada yang bisa menetapkan itu di camat. Jadi Bapak Ibu meskipun meskipun apa kayak di kelurahan misalkan ya, kelurahan atau di bagian ya, kalau kita cara di pemerintah kabupaten kota ya, yang masuk kategori kuasa pengguna anggaran kan hanya, saya kurang tahu kalau di Ternate mungkin di dinas mungkin ada kuasa pengguna anggaran, tapi kalau di Tidore yang adanya cuma di bagian sama di kelurahan. Nah itu kalau misalkan di bagian di kelurahan ada melaksanakan suatu kelola maka dipastikan untuk membentuk timnya itu hanya bisa di SK-kan dengan SK pengguna anggarannya itu camat atau sekda seperti itu. Lanjut ke ini slide berikutnya. Oke sekarang ya tahapan sekolah ini kita dia kan dimulai dari kadang-kadang ada pertanyaan di soal tahapan sekolah tim 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 penyelenggara sekolah terdiri dari tim perencana, contoh kayak gini. Tim penyelenggara sekolah terdiri bawah ini kecuali misalkan ada pengecualian. Tim perencana, B tim persiapan, C tim pelaksana, D tim pengawas. Nah, kalau ada soal seperti itu menanyakan terkait tim penyelenggara sekolah maka yang tidak ada itu hanya tim perencana saja. Karena yang namanya sekolah itu hanya ada 3 tim, tim persiapan, tim pelaksana, dan tim pengawas. Tim perencana tidak ada. Oke, sekarang kita masuk di persiapannya. Tadi kan kita sudah bahas perencanaan, kita menyusun perencanaan sampai jadi RUP tadi. Nah, sekarang di persiapannya. Di persiapan ini dia dimulai dari penetapan penyelenggara ya. Penetapan penyelenggara ini
tentu sebagaimana saya bilang tadi menjadi kewenangannya pengguna anggaran. Pengguna anggaran bisa meng-SK-kan, SK-kan satu SK tapi dia masuk tiga tim, tim persiapan, tim pelaksana, dan tim pengawas. Jadi secara ketentuan regulasinya mengamanatkan bahwa ada tidak dilarang ada istilah ya konflik kepentingan. Konflik kepentingan yang tidak dibolehkan itu adalah tim pelaksana dia juga orang-orang yang ada di tim pelaksana dia merangkap sebagai tim pengawas. Nah, itu yang tidak dibolehkan. Maksudnya dia berpotensinya kenapa? Karena ada potensi konflik konflik di situ. Tim pelaksana orangnya sama juga dengan yang tim pengawas itu berpotensi konflik makanya dilarang. Yang dibolehkan itu adalah kalau misalkan orang personilnya kurang ya dalam dalam SKB personilnya kurang sehingga pembentukan timnya kayak ini yang dibolehkan itu hanya tim kalau misalkan tim persiapan dia bisa sebagai pelaksana. Tim persiapan bisa sebagai pelaksana tapi dia tidak boleh sebagai ya tapi pelaksana tidak boleh jadi pengawas karena ada hubungan pengawasan tadi itu. Pelaksana itu diawasi oleh pengawasnya. Tapi persiapan dia bisa sebagai tim pelaksana. Nah, kemudian setelah ditetapkan penyelenggara, ya dibuat rencana mulai dari tahap persiapannya kapan, tahap pelaksanaannya kapan, dan tahap pengawasan. Itu tiga tahapan utama itu ya, tahap persiapan, pelaksanaan, pengawasan. Kemudian dibuat jadwal ya, dibuat jadwal pelaksanaan. Setelah dibuat jadwal, dibuat lagi reviewnya, review spesifikasi dan KK. Jadi kan sebagaimana saya sampaikan tadi bahwa spek dan KK ini kan sudah dibuat di tahap perencanaan. Cuma karena tahap perencanaan kan dipastikan dia sebelum masuk tahun anggaran, makanya ketika sudah masuk tahun anggaran dan setelah DPA jadi, makanya kan ada jeda berapa bulan tuh. Makanya kewajiban dari PPK-nya adalah melakukan review. Dia melihat kembali spek dan KK, apakah masih sesuai dengan kondisi yang terkini atau tidak. Nah, kemudian yang kelima dia mereview kembali RAB-nya. Jangan sampai dalam RAB ini ada yang sudah tidak sesuai dengan kondisi perkembangan pasar, bisa menyesuaikan dengan kondisi. Kemudian yang terakhir dia bikin finalisasi dan tanda tangan kontrak. Jadi khusus yang tipe 2, 3, dan 4 ini, karena harus berkontrak ya, PPK harus berkontrak dengan tim pelaksananya. Jadi dia di tahap inilah dia dilakukan finalisasi dan tanda tangan kontrak. Draftnya disusun, dibuat oleh tim persiapan. Sudah oke semua, langsung ditandatangani bersama oleh penjabat penandatangan kontrak. Bisa PA, bisa KPA, bisa PPK. Tergantung siapa yang mendapat delegasinya. Kemudian ada catatan yang terbaru ini di Perpres terbaru ini. Di sini bahwa pelaksanaan sekolah tipe 2, PA-KPA dapat atau tidak wajib. Dia tidak wajib melakukan kesepakatan kerjasama dengan KLPD lain. Ini diberikan catatan catatan warna lain di sini karena apa? Karena di Perpres-Perpres sebelumnya itu setiap namanya kerjasama atau adanya suatu kelola dengan tipe 2 maupun tipe 3 itu ada kewajiban untuk sebelum PPK berkontrak dengan tim pelaksana itu wajib ada MOU atau kesepakatan kerjasama sebelumnya dengan eh, contoh kayak misalkan tipe 2 ya ke pimpinan perguruan tinggi harus ada MOU dengan pimpinan perguruan tinggi dulu baru bisa dilakukan tanda tangan kontrak dengan tim pelaksananya. Tapi kalau sekarang di yang terbaru, Perpres terbaru itu sudah ditiadakan khusus yang tipe 2 saja. Khusus yang tipe 2 itu langsung dengan tim pelaksana. Jadi PPK bisa langsung berkontrak tanpa ada MOU dengan pimpinan perguruan tingginya. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian yang berikut, Bapak Ibu kalau pada saat saya sambil bicara kalau ada jeda-jeda, kalau ada yang mau bertanya langsung ya. Kalau yang mau bertanya silakan langsung. Jadi nah, sekarang kita masuk ke penetapan penyelenggara ya, tipe 1, 2, 3, 4. Nah ini, siapa yang menetapkan penyelenggara ini? Oke, tipe 1. Tipe 1 ini kan tim persiapan, tim pengawas, dan tim pelaksana. Ini semuanya ditetapkan oleh pengguna anggaran atau penanggung jawab anggaran.
Karena di sini ditulisnya PA garing KPA, tapi kalau di Pemda itu tetap yang hanya punya kewenangan hanya PA-nya saja. Kenapa saya bilang di pemerintah daerah hanya sampai PA? Karena dalam amanat di pasal 9 Perpres yang mengatur tentang kewenangan pengguna anggaran itu, yang dapat dilimpahkan, kewenangan PA yang dapat dilimpahkan ke KPA itu kan dibatasi sampai dengan huruf apa itu ya, lupa, cuman di poin terkait dengan ini diskresi, mengambil diskresi sampai dengan poin terkait merubah metode, merubah cara. Nah, itu hanya sampai di situ, tapi kewenangan berikutnya yang di huruf apa yang terkait dengan menetapkan menetapkan orang, menetapkan personil, nah, itu tidak bisa dilimpahkan. Hanya yang khusus Pemda dipastikan tidak ada KP yang bisa menetapkan tim. Jadi kalau di tipe 1 ini penanggung jawab anggaran menetapkan semua tim persiapan, tim pengawas, tim pelaksana. Nah, tapi kalau untuk di tipe 2 dan tipe 3 tadi ya, yang tadi bilang tipe 2 dengan perguruan tinggi negeri, tipe 3 dengan perguruan tinggi swasta atau ormas. Nah, ini tim persiapan dan tim pengawasnya saja yang di-SK-kan oleh pengguna anggaran. Tapi kalau untuk pelaksananya itu oleh instansi lain atau yang kita kerjasamakan itu yang langsung menetapkan timnya, atau misalkan tipe 3 yaitu eh, pimpinan calon pelaksana sekolah. Misalkan di dalam perguruan tinggi itu ada unit-unit di bawah yang bisa melakukan kajian ya, maka eh, yang mengeskakan mengeskakan tim pelaksana itu dari pimpinan perguruan tingginya. Nah, kemudian kalau di tipe 4 ini semuanya full. Tipe 4 itu semuanya full, mau tim persiapan, tim pengawas, tim pelaksana, semuanya adalah ditetapkan oleh pimpinan dari kelompok masyarakat. Sekarang lanjut ke penetapan rencana kegiatan dan jadwal. Nah, ini menjadi tugasnya tim persiapan ya. Tim persiapan tadi ketika dia sudah di-SK-kan, ini tugasnya ini. Dia menetapkan rencana dan jadwal. Jadi rencana berisi daftar aktivitas yang akan dilakukan tim pelaksana dalam rangka mencapai sasaran atau output yang telah ditetapkan. Kemudian yang kedua, ketentuan dalam menyusun jadwal. Dia menetapkan waktu dimulainya hingga berakhirnya pelaksanaan sekolah. Jadi kapan dimulai, kapan berakhir, sudah dibuat jadwalnya. Kemudian yang berikut, dia menetapkan jadwal berdasarkan kebutuhan dalam KK, termasuk jadwal pengadaan barang jasa yang diperlukan. Contoh kayak misalkan swakelola ke masyarakat ya, bangun apa jalan setapak misalkan yang sederhana ya di masyarakat. Nah, jadi yang dimaksud di sini jadwal termasuk pengadaan barang jasa itu ketika eh, pekerjaan swakelola di masyarakat itu dia membutuhkan bahan-bahan dari toko misalkan kayak pasir, apa namanya semen dan itu semen misalkan ya. Dia butuh semen atau misalkan harus beli pasir ke masyarakat, nah, itu masuk kategori penyedia itu. Istilahnya penyedia dalam swakelola. Jadi kalau yang seperti itu harus diperhitungkan dalam jadwal kapan waktu belanjanya, belanja barang tersebut. Jadi itu dia bisa masuk secara full nilai pengadaan tersebut itu dia bisa masuk secara full dalam satu kontrak, tapi nantinya pada saat pelaksanaan nanti tim pelaksana yang langsung belanja, tim pelaksana sendiri yang belanja bahan-bahannya tersebut. Sekali lagi Bapak Ibu kalau ada yang bertanya langsung saja. Sekarang kita masuk ke mereview spesifikasi teknis dan KK pada sekolah tipe 1, 2, 3, 4. Sebagaimana yang saya bilang tadi bahwa perencanaan sudah dibuat sebelum masuk tahun anggaran, maka ketika sudah masuk tahun anggaran kita wajib review. Ini saya mau sampaikan Bapak Ibu bahwa sebetulnya kalau kita memahami tentang review ini kan kalau di Perpres itu dia ada di banyak tahapan. Ada banyak tahapan yang mewajibkan harus ada review. Sebetulnya esensi atau orang bilang filosofi kenapa perlu review ini adalah ketika ada peralihan dari satu pelaku ke pelaku lain. Contoh misalkan, saya contoh kayak di pekerjaan menggunakan penyedia maupun sekolah ya.
ketika di tahapan perencanaannya kan sudah ada tahap pelakunya itu pengguna anggaran ya. Tahapan perencanaan kan ditetapkan oleh pengguna anggaran. Ketika dia beralih pelakunya ke PPK misalkan, nah, itu memang tetap butuh review. Nah, demikian pula ketika dari PPK membuat spesifikasi apa rancangan kontrak dan dia kirim ke Pokja misalkan. Nah, di situ kan pasti ada peralihan pelaku juga dari PPK beralih ke Pokja. Nah, maka di situ itu ada kewajiban review juga. Jadi itu namanya istilah apa? Eh, ya ada semacam check and balance ya antara para pelaku pengadaan untuk memastikan dokumen-dokumen yang dikirim itu masih sesuai lah dengan ketentuan. Jadi review spek ini kalau di tipe 1 itu dia tim persiapan punya tugas melakukan review terhadap spek dan KK untuk menyesuaikan dengan target sasaran dalam KK perencanaan usaha kelola dan anggaran yang tercantum dalam DIPA DPA. Itu untuk memastikan saja, untuk memastikan dia masih sesuai semua KK dengan eh, target sasaran yang tercantum dalam anggaran saja. Kemudian yang berikut di untuk tipe 2, 3, dan 4, tim persiapan dia lakukan review atas proposal tim pelaksana, yaitu dia menyesuaikan target sasaran KK perencanaan usaha kelola dengan anggaran yang tercantum dalam DIPA DPA. Jadi Bapak Ibu saya sekedar ini memberikan gambaran Bapak Ibu soal bagaimana tipe 2 tadi eh, ketika sudah ini kan tahapan sudah ada DPA ini, DPA sudah ada anggaran di DPA. Kemudian eh, dari dinas meminta kepada apa pihak dua atau tipe 2 tipe 3 itu PN perguruan tinggi negeri atau swasta tadi itu dia masukkan dia punya proposal dulu kan ketika kita bekerja sama dengan pihak lain kita minta mereka untuk memasukkan proposal. Nah, ketika proposalnya masukkan dia berisi terkait dengan kebutuhan anggaran untuk melaksanakan pekerjaan. Nah, makanya sebelum disetujui oleh dinas dia pastikan timnya untuk melakukan review, melihat proposalnya, tim pelaksana tadi, untuk dia sesuaikan dengan target sasaran. Kemudian, apakah cocok dengan anggaran dalam DIP atau tidak. Kalau misalkan dalam proposalnya melebihi dari DP, maka ada istilah negosiasi untuk menyepakati agar tidak melampaui anggaran yang tercantum dalam DPA gitu. Contohnya seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian RAB ini ya review RAP tim persiapan mereview RAP yang disusun pada tahap perencanaan. Jadi RAP ini kan tadi sebagaimana dibilang tadi di tahap akhir di perencanaan melalui sekolah kan dia menyusun RAP. Nah, RAP yang disusun tadi itu masih direview di sini lagi di tahap persiapan ini. Jadi tujuan dilakukan review adalah untuk melihat kesesuaian RAB dengan anggaran yang tersedia. Ya, jangan sampai ketika sudah masuk DPA jadi ternyata anggarannya tidak sesuai dengan RAP yang disampaikan. Review RAP itu meliputi detail rencana kebutuhan biaya, menyusun detail rencana kebutuhan dan biaya, menyusun total biaya secara rinci, dan rencana biaya bulanan atau biaya mingguan yang tidak melampaui pagu anggaran yang ditetapkan dalam dokumen anggaran. Intinya dia tidak bisa melebihi anggaran yang pagu yang ada di DPA lah. Kemudian yang ketiga dia menyusun rencana penyerapan biaya mingguan atau biaya bulanan. Ini kalau yang menggunakan ya semuanya ini bukan hanya yang menggunakan tipe 4 tapi semua yang swaglola itu tetap dia susun rencana penyerapannya mingguan atau bulanan dan bulanan. Kemudian dia menghitung penyediaan kebutuhan tenaga ahli kalau misalkan dibutuhkan ya atau misalkan kebutuhan peralatan, bahan, material yang dilaksanakan. Itu dia harus menghitung pada saat tahapan persiapan ini. Kemudian yang berikut dia susun dokumen persiapan untuk yang kalau misalkan dia menggunakan penyedia, kalau misalkan tadi saya bilang kalau dalam sekolah itu ada penyedia, maka dia harus susun dokumen persiapan. Bapak Ibu kalau dokumen persiapan yang kita tahu kan ada 3 ya, HPS, rancangan kontrak, dan spesifikasi. Jadi kalau misalkan ada dalam sekolah itu ada membutuhkan penyedia, maka persiapan menyusun dokumen persiapannya, PS, rancangan kontrak, dan spek.
Untuk selanjutnya diadakan dengan cara penyedia. Kalau misalkan nilainya di atas 200 ya tetap, tetap membutuhkan bantuan dari kelompok kerja atau pokja pemilihan. Kalau misalkan nilainya hanya sampai di bawah 200 ya bisa hanya ke pejabat pengadaannya untuk memproses belanjanya. Nah, kemudian yang keenam ini dia mereview itu meliputi nilai pekerjaan yang tercantum dalam kontrak sudah termasuk kebutuhan barang jasa yang diperoleh oleh penyedia. Jadi sebenarnya saya sampaikan tadi bahwa nilai yang dikontrakkan oleh PPK dengan pelaksana sekolah tadi itu dia tidak dipisah-pisah yang mana yang bisa dilaksanakan pelaksana sekolah, yang mana yang dengan penyedia, tapi nilainya itu dia sudah include semuanya, include termasuk termasuk dalamnya nilai bahan-bahan yang dibutuhkan di dalam pekerjaan tersebut. Jadi nilai kontrak sudah termasuk itu, tercantum semua. Nah, nanti pada saat eksekusi pelaksanaannya itu baru bisa dipisah-pisah, bisa dibelanjakan sendiri oleh tim pelaksananya. Bisa kalau misalkan nilainya sangat besar, maka bisa menggunakan pejabat pengadaan atau Pokja diminta bantu untuk memproses pemilik penyediaannya. Sampai di sini kalau ada yang diskusi silakan dulu. Kalau ada, sambil saya lanjut. Nah, setelah semua tadi review spesifikasi KK, review RAB sudah oke semua, langsung ke tahap berikut. Dia melakukan finalisasi dan tanda tangan kontrak. Nah, di sini eh, dalam finalisasi kontrak itu, tugas tim persiapan itu dia harus memastikan bahwa di dalam kontrak suatu itu harus berisi minimal item-item yang menjadi batang tubuh utamanya kontrak suatu. Itu yang pertama adalah harus ada para pihaknya, ada harus pastikan PPK-nya siapa, penyediaannya apa, pelaksana sekolahnya siapa. Kemudian memastikan barang jasa yang dihasilkan itu seperti apa yang mau dihasilkan nanti itu. Kalau misalkan melaksanakan pekerjaan apa namanya, eh, apa trotoar atau jalan, maka outputnya adalah jalan setapak misalnya. Kemudian dia juga harus memastikan nilai yang disekolahkan termasuk kebutuhan barang jasa pendukung. Harus dipastikan. Kemudian berikut jangka waktunya kapan itu harus pasti ditentukan dalam kontrak. Kontrak itu jangka waktunya dari selama berapa hari kalender. Kemudian yang pasti juga adalah dia mengatur terkait hak dan kewajiban para pihak. Kemudian sanksinya, ya harus ada sanksi juga. Karena yang namanya pekerjaan sekolah itu ada potensi juga, ada potensi eh, tidak tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian eh, para pihak yang menandatangani kontrak di sekolah ya, kalau di tipe 1 memang dimungkinkan juga dengan kontrak sebetulnya. Kalau di Perpres terbaru dimungkinkan juga dari pelaksana dengan BLU atau BLUD atau perguruan tinggi negeri. Pada instansi pemerintah yang bertanggung jawab penanggung jawab anggaran dalam hal memerlukan kontrak antara pejabat penandatangan kontrak dengan pelaksana sekolah. Itu bisa juga. Jadi tipe 1 juga bisa ada kontrak juga. Nah, kalau tipe 2 ya kontrak antara PPK dengan ketua tim pelaksananya. Tipe 2 ya. Kalau di tipe 3 itu kontrak PPK juga dengan eh, pimpinan pelaksana swaslola. Kemudian yang tipe 4, PPK berkontrak dengan pimpinan kelompok masyarakat. Silakan kalau yang diskusi silakan. Oke, kalau belum saya lanjut ke pelaksanaannya. Tadi sudah perencanaan, persiapan, nah sekarang di pelaksanaannya. Bagaimana cara melaksanakan swaslola? Kalau ini kan tergantung tipe ya. eh, Melaksanakan sekolah tentunya berdasarkan tipenya. Kalau untuk tipe 1 ya, dilaksanakan sendiri oleh instansi sendiri. Itu dia tahapannya adalah yang pertama dia menyesuaikan dengan rencana dan jadwal yang telah disusun. Itu sudah pasti. Rencana dan jadwal yang telah disusun pada tahap persiapan oleh tim persiapan tadi itu, yaitu dieksekusi pada tahap pelaksanaan.
Nah, kemudian apabila dalam pelaksanaan sekolah dia butuh material, bahan atau alat, maka wajib menggunakan bahan yang merupakan produk dalam negeri ya, PDN, dan atau produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi, UMKK, usaha mikro kecil atau koperasi. Ini kewajiban sudah, Perpres sudah mengamanatkan seperti itu. Jadi sekolah ini juga kita punya kewajiban untuk tetap mengoptimalkan penggunaan PDN atau UMKK. Kemudian apabila pembelian bahan material tersebut menggunakan metode purchasing ya. Kalau dia menggunakan purchasing juga boleh. Kalau misalkan barangnya ada dalam katalog, maka dia bisa belanja menggunakan metode purchasing atau beli barangnya di katalog. Kemudian pengajuan kebutuhan tenaga kerja, tenaga ahli, tenaga terampil atau tenaga pendukung, kemudian sarana prasarana dan material bahan kepada PPK sesuai dengan rencana kegiatan. Kemudian di tahap pelaksanaan juga adalah yang diperhatikan adalah dalam penggunaan tenaga kerja. Tenaga kerja kan bisa tenaga ahli, bisa tenaga terampil, bisa tenaga pendukung. Jadi sarana dan prasarana peralatan dan material disesuaikan dengan jadwal pelaksanaan. Dan yang berikut perlu dilakukan pendokumentasian seluruh kegiatan sekolah. Ya wajib didokumentasikan. Kemudian yang kelima juga wajib disusun laporan kegiatannya. Jadi tim pelaksana wajib menyusun laporan kegiatan. Di dalam laporan tersebut menginformasikan terkait dengan penerimaan dan penggunaan tenaga kerja. Ya, jadi kayak misalkan kelompok di lapangan kelompok masyarakat bekerja, maka informasi terkait dengan penggunaan tenaga kerjanya, kemudian sarana prasarana dan peralatan maupun bahan material. Kemudian yang berikut, PPK melakukan pembayaran pelaksanaan sekolah sesuai dengan ketentuan yang dalam peraturan perundang-undangan. Memang kalau Perpres juga belum secara detail mengatur mengenai pembayaran usaha kelola sebetulnya. Kalau di Perpres yang dulu, kalau kita ingat Perpres lama 54 2010 kan tidak salah ingat itu, sebelum bekerja itu penyedia ketika dia baru berkontrak saja dia sudah bisa diberikan diberikan sampai pembayaran sampai 50% bisa itu yang dulu. Nah, mungkin juga karena pengaturan secara detail di Perpres terbaru belum ada, dia bisa mengadopsi yang lama juga itu. Karena sekolah ini kan prinsipnya bahwa yang pelaksana kan bukan pihak yang memiliki modal, pihak yang kita bekerja sama dengan mereka. Jadi ketika baru bekerja sudah harus uangnya sudah harus kita sebagai pengguna pemilik anggaran sudah harus memberikan uang pada mereka karena mereka beda dengan penyedia. Kalau penyedia kan ada istilah bisa minta uang muka atau penyedia bisa meminta pinjaman ke pihak bank. Tapi kalau pelaksana sekolah kan prinsipnya mereka tidak punya biaya sama sekali. Jadi semuanya hanya mengharapkan biaya dari Pemda. Dan kemudian apa namanya pelaksana sekolah pun mereka tidak dalam RAP kan tidak dibolehkan menambah keuntungan. Jadi semuanya fix murni harga-harga bahan maupun harga-harga pembiayaan dalam meremehkan murni fix hanya real cost-nya saja. Seperti itu. Dalam hal dalam pelaksanaan sekolah terdapat pelanggaran oleh ASN, maka sanksinya kembali ke regulasi yang berlaku saja. Kemudian apa saja yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan ujian secara sekolah. Bapak Ibu kalau saya agak langsung dari ini. Kalau misalkan ada hal yang dipertanyakan, kalau misalkan belum ditanya sekarang, nanti bisa di akhir sesi Bapak Ibu ya. Yang ya kalau tipe 2, ya tipe 2 tadi yang perlu diperhatikan ya, tipe 2 adalah instansi pemerintah lainnya, KLPD lain, kementerian lembaga, perangkat daerah lain, termasuk perguruan tinggi negeri. Yang perlu diperhatikan adalah eh, pelaksanaan dilakukan sesuai dengan spektek atau KK yang telah direview oleh di tim persiapan tadi itu. Kemudian yang kedua, apabila membutuhkan bahan material maka wajib tadi kebijakannya sama, kewajibannya menggunakan PDN atau UMKK, produk dalam negeri atau usaha mikro kecil dan koperasi. Kalau barangnya ada di katalog maka dia bisa menggunakan e-purchasing. Dan yang berikut
penggunaan tenaga kerja atau sarana-prasarana peralatan bahan material sesuai dengan jadwalnya. Jadi dia menyesuaikan dengan jadwal yang telah ditetapkan pada saat tahapan persiapan tadi itu. Kemudian kita punya kewajiban menyusun laporan. Kemudian ya satu catatan di yang tipe 2 ini ya, itu ada larangan. Larangannya eh, KLPD lain ini dia dilarang mengalihkan pekerjaan utama kepada pihak lain. Jadi itu larangan. Hampir sama dengan penyedia juga ini. Kalau di penyedia juga itu kan ada istilah eh, penyedia dilarang mengalihkan pekerjaan utama kepada pihak lain. Ini sama juga diadopsi di sekolah ini. Yang namanya pekerjaan utama yang sudah berkontrak dengan PPK tidak boleh dialihkan ke pihak lain. Kemudian yang berikut PPK lakukan pembayaran sesuai dengan kontrak. Ya, kemudian yang berikut menyusun laporan sudah pasti tim pelaksana menyusun laporan disertai dokumentasi sesuai dengan yang diatur dalam kontrak. Nah, kemudian ada kemungkinannya bisa ada perubahan kontrak juga ini sama dengan penyedia juga ini. Itu kalimatnya dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan atau spesifikasi teknis atau KK dilakukan perubahan kontrak. Ini hampir sama ini. Hampir sama kalimat ini dalam regulasi di Perpres juga mengenai perubahan kontrak di penyedia. Itu ketika terjadi perbedaan kondisi lapangan. Misalkan dalam gambar di sakelola di awalnya, di kontraknya itu ternyata pada saat pengecekan lapangan terdapat beda kondisi lapangan yang mengharuskan harus dirubah. Maka itu bisa dilakukan adendum kontrak di perbedaan ini karena perbedaan kondisi lapangan. Nah, kemudian yang terakhir ini terkait wan prestasi kan pekerjaan dengan pihak lain ini kan ada potensi wan prestasi atau bisa apa namanya penyedia tidak mampu memenuhi sesuai dengan yang ditentukan dalam kontrak. Nah, maka di, dapat dikenakan sanksi. Sanksinya itu yang sebagaimana yang dicantumkan dalam kontrak. Kalau misalkan pelaksana sekolahnya adalah PNS, maka sanksinya itu mengikuti ketentuan perundang-undangan terkait sanksi di PNS. Biasanya kalau kita di PNS itu kan, kalau kita kembali ke ketentuan peraturan perundang-undangan kan ada namanya sanksi ringan, sanksi sedang, dan berat ya. Sanksi ringan kan paling namanya apa namanya contoh kayak apa diberikan ini hukuman disiplin lah, hukuman disiplin kayak tidak ditunda gaji berkala seperti itu masuk kategori sanksi ringan. Kemudian yang sampai sanksi yang beratnya itu kan kayak pemecatan, kemudian penurunan jabatan satu tingkat. Seperti itu ya. Kalau misalkan pelaksananya itu di kategori PNS yang di kategori tipe 2. Tipe 2 ini karena instansi lain maka dipastikan kebanyakan pelaksananya adalah PNS, pegawai negeri lah, ASN. Oke, yang tipe 3 kurang lebih sama ini. Kurang lebih sama, hanya bedanya di mana ini? Kayaknya sama semua ini. Semua. Sama dengan tipe 2 tadi. Sekarang kita ke tipe 4. Ah, tipe 4 ini kan tipe yang agak beda semua ini. Agak beda dengan satu dan 3 ini. Karena semua timnya itu, tim pelaksana, tim persiapan, tim pelaksana, tim pengawas, semuanya ditetapkan oleh kelompok masyarakat, pimpinan Pokmas. Jadi yang perlu diperhatikan di tipe 4 adalah tim pelaksana melaksanakan pekerjaan berdasarkan spek KK yang telah ditetapkan, yang merupakan bagian dari kontrak antara PPK dan pimpinan Pokmas. Oke, yang kedua, tim pelaksana sesuai dengan jadwal dan tahapan pelaksanaan kegiatan. Tim pelaksana dia melaksanakan sekolah berdasarkan jadwal kegiatan berdasarkan kontrak. Ya, semuanya berdasarkan kontrak intinya. Intinya tim pelaksana melaksanakan berdasarkan kontrak. Jadwal kan sudah pasti terlampir dalam kontrak. Jadi tim pelaksananya bekerja berdasarkan jadwal yang sudah diatur dalam kontrak. Nah, kemudian yang ketiga ini terkait pengajuan kebutuhan tenaga kerja, kebutuhan sarana prasarana atau peralatan, material atau bahan, itu disesuaikan dengan rencana kegiatan. Apabila dalam pelaksanaan sekolah membutuhkan material, alat, bahan,
maka wajib menggunakan yang berasal dari produk dalam negeri atau produk usaha mikro, kecil, dan koperasi dari hasil produk dalam negeri. Mekanisme pembelian materialnya menggunakan metode purchasing ya. Jadi kalau ada yang kebutuhan seperti ini, mekanisme menggunakan purchasing di katalog. Kalau tersedia, sepanjang tersedia. Kemudian berikut penggunaan tenaga kerja, sarana, prasarana, peralatan material sesuai dengan jadwal. Semuanya sesuaikan dengan jadwal. Kemudian yang terakhir, PPK berarti kan adalah dia melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam kontrak. Berarti itu, Bapak Ibu. Kemudian yang berikut, dalam menyusun laporan penerimaan dan penggunaan tenaga kerja, ya, dalam menyusun laporan penerimaan dan penggunaan tenaga kerja, tenaga teknis, tenaga terambil, bahan material. Kemudian dia menyusun laporan sudah pasti, tim pelaksana menyusun laporan, disertai dokumentasi sesuai dengan data, sesuai dengan yang diatur dalam kontrak. Nah, kemudian yang catatan pentingnya, Pokmas juga dilarang mengalihkan pekerjaan utama kepada pihak lain. Itu sudah larangan dalam regulasinya, dilarang dialihkan. Nah, kemudian boleh dia dilakukan perubahan kontrak apabila terjadi perubahan kondisi lapangan. Perbedaan dengan gambar dan spek dapat dilakukan perubahan kontrak. Kemudian terkait ini wan prestasi juga, ketika tidak memenuhi sesuai dengan kontrak, maka ada sanksi yang dapat dikenakan sesuai yang diatur di kontrak. Jadi sanksinya sudah diatur duluan di kontrak. Sekarang di pengawasan serah terima hasil pembayaran. Oke, nah sekarang yang kadang-kadang orang terlupakan di swaklola itu melupakan perannya tim pengawas. Padahal tim pengawas cukup berperan ya Bapak Ibu. Tim pengawas yang tadi saya bilang 3 tim, tim persiapan, tim pelaksana, tim pengawas. Nah ini yang dari tim pengawas ini dia bukan hanya mengawasi di tahap pelaksanaannya saja, di tahap pengawasannya, administrasinya dia sudah awasi. Jadi dari lingkup lingkup pengawasan dari tim pengawas ini dari tahap persiapan, tahap pelaksanaan sampai dengan tahap penyerahan hasil pekerjaan. Jadi lingkup yang diawasi itu dari administrasi, teknis maupun keuangan. Dia punya tugasnya mengawasi semua. Ini yang kadang-kadang banyak tidak diterapkan secara baik di lingkup instansi, yang kadang-kadang tidak hanya 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 di tim pelaksana saja, tidak ada pelibatan tim pengawas. Padahal di regulasi mengamanatkan ada perannya sampai dengan dia memeriksa hasil dari pelaksanaan itu sebelum diserahkan ke PPK ya, karena semua hasil yang dilaksanakan tim pelaksana sekolah itu ujung akhirnya dia menyerahkan kepada PPK. Tetapi ketika sebelum menyerahkan ke PPK, ada tahapan yang wajib juga adalah wajib diperiksa terlebih dahulu oleh tim pengawas. Tim pengawas periksa dulu kalau sudah oke baru bisa diserahkan oleh tim pelaksana ke PPK-nya. Nah, di sini tim pengawas dia melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi kepada PPK untuk mengambil tindakan korektif. Ini di kalimat di perpesnya. Dia berikan rekomendasi untuk mengambil tindakan korektif apabila diperlukan. Kemudian ini alurnya Bapak Ibu. Tapi bisa melihat alur serah terimanya secara sederhana seperti ini. Nah, ini ceritanya ketika pekerjaan sudah selesai ya, pekerjaan sudah selesai dilaksanakan oleh kelompok masyarakat ini. Nah, jadi tim pelaksana atau pimpinan Pokmas tadi dia menyerahkan hasil pekerjaan dan laporan pelaksanaan kepada PPK. Dia melaporkan tentunya dengan laporan hasil pelaksanaan. Nah, sebelum sampai ke PPK-nya ada pemeriksaan oleh tim pengawas. Tim pengawas memeriksa. Setelah tim pengawas memeriksa dan sudah sesuai, maka dibuat berita acara pemeriksaan. Cara pemeriksaan oleh tim pengawas. Setelah selesai dan sudah oke, maka kalau misalkan belum oke, maka dia kembalikan lagi ke tim pelaksana tadi. Kalau misalkan belum sesuai. Kalau di flowchart-nya ini kan, kalau misalkan sudah oke, dia lanjut ke membuat BAST.
Tapi kalau hasil pemeriksaan tim pengawas tadi belum sesuai, maka dia kembalikan lagi ke tim pelaksana. Tapi di sini kalau sudah oke, dia langsung ke buat bicara serah terima hasil pekerjaan. Nah, bicara serah terima ini adalah dibuat oleh eh, apa namanya? Kalau yang di serah terima yang ini antara tim pelaksana dengan PPK-nya. Yang teken serah terima ini tim pelaksana swasta kelola dengan PPK-nya. Setelah semuanya yang di flowchart terakhir ini adalah PPK menyerahkan hasil pekerjaan kepada pihak KPA. Kalau flowchart terakhir ini kalau untuk kita di Pemda, kita di APBD itu ini setelah semua pekerjaan selesai, setelah semua dibayarkan. Setelah hak dan kewajiban para pihak selesai semua, baru PPK menyerahkan hasilnya kepada pengguna anggaran. Nah, sekarang di pembayaran di sekolah itu diatur juga sampai ke pembayaran, Bapak Ibu ya. Pembayaran jadi pembayaran dalam pelaksanaan sekolah itu yang memungkinkan ya, yang memungkinkan bisa item-item yang bisa dibayarkan. Yang pertama adalah upah tenaga kerja. Jadi tenaga kerja yang kita pakai untuk melaksanakan pekerjaan dengan harian itu atau borongan itu ada upahnya. Dialokasikan upahnya. Kemudian kalau misalkan dalam pekerjaan sekolah itu kita membutuhkan tenaga ahli. Contoh ini kan kayak di tipe 2 ya. Tipe 2 itu kan meskipun pelaksana sekolah itu dianggap sebagai pihak yang berkompeten, pihak yang ahli di bidangnya, tapi masih dimungkinkan dia pakai tenaga ahli. Karena di Perlem LKPP-nya itu dia mengamanatkan membolehkan tim di tipe 2 itu dia bisa gunakan pihak tenaga ahli di luar dari itu. Tapi syaratnya dia tidak boleh lebih dari 10% dari jumlah tim pelaksananya. Dan itu minimal 1 orang. Itu boleh. Nah, makanya dapat dialokasikan honor untuk tenaga ahli atau narasumber. Kalau misalkan dia membutuhkan narasumber, maka bisa dibayarkan narasumber sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, kemudian masuk kategori pembayarannya adalah kalau misalkan ada suku cadang atau alatnya yang diperlukan dalam pelaksanaan sepak bola, maka itu masuk kategori item yang dibayarkan. Kemudian kalau misalkan ada pengadaan bahan-bahan material yang dibutuhkan bisa masuk kategori. Kemudian biaya pembuatan laporan juga itu. Kalau misalkan dalam pembuatan laporannya membutuhkan fotokopi, membutuhkan penjilitan segala macam, bisa dibolehkan mengalokasikan pembiayaan untuk biaya pelaporan tersebut. Pembayaran sekolah itu dia perlu memperhatikan eh, yang pertama, pembayaran pengadaan secara sekolah tidak ada unsur keuntungan. Ya, yang terang pastikan itu adalah sekolah itu dipastikan tidak boleh menambah keuntungan. Dia beda yang membedakan dengan penyedia itu. Kalau penyedia kan dalam amanat regulasi itu dia ada kewajiban untuk memperhitungkan keuntungan, memperhitungkan keuntungan. Tapi kalau untuk sekolah itu memang dilarang, tidak ada unsur keuntungan atau profitnya dilarang. Nah, kemudian yang berikut lagi adalah hanya dia punya kewajiban memperhitungkan komponen pajak. Ada perpajakannya sudah harus pasti harus diperhitungkan yaitu PPN dan BPH-nya pasti diperhitungkan dalam pembayarannya. Kemudian terkait pembayaran sudah pasti mau pembayaran swakelola mau pembayaran penyedia dipastikan hanya ada 3 caranya, 3 cara bayar yaitu bulanan, termin atau sekaligus. Jadi ini dia punya cara bayarnya ada 3 saja. Kemudian yang berikut di risiko ya. Ternyata di swakelola juga ada risiko. Risiko ini kalau diidentifikasi oleh LKPP ini kajiannya LKPP ini tidak ada di regulasi, cuma di kajian LKPP. Ada ada risiko di setiap tahapan. Jadi kalau di tahapan perencanaan, pada saat penetapan tipe pun sudah ada potensi risikonya. Jadi ketika ketika menyusun perencanaan sepak kelola, dia baru menentukan tipenya, ada potensi risikonya. Yang pertama adalah bisa jadi dia berpotensi salah dalam menentukan tipenya. Misalnya pekerjaannya akan disekolahkan dengan kelompok masyarakat, namun pada perencanaan yang dituangkan dalam sirup ternyata tertulis tipe 3, itu kan risiko salah di situ.
seharusnya dengan kelompok masyarakat yang harus di TP4, tapi karena dia salah menentukan pada saat mengumumkan sirupnya dia menggunakan tipe 3, itu juga berpotensi risiko. Kemudian yang berikut ada dalam penentuan tipe karena informasi awal terkait syarat pelaksana sekolah tidak dipenuhi, misalkan ditetapkan tipe 3 tetapi gambaran organisasi masyarakat atau perguruan tinggi swastanya yang akan diajak kerjasama belum berbadan hukum. Contohnya ya, misalkan di awal perencanaan sudah ditentukan tipe 3 dengan asumsi bahwa organisasi masyarakat atau perguruan tinggi swasta itu dia dianggap sudah punya badan hukum, ternyata pada saat pelaksanaannya dia belum berbadan hukum. Nah, karena untuk Bapak ketahui bahwa salah satu syarat yang wajib dipenuhi juga oleh ormas atau apa namanya di tipe 3 ini, perguruan tinggi swasta atau organisasi masyarakat ini adalah dia sudah harus punya badan hukum yang sudah tercatat di Kementerian Hukum dan HAM. Nah, kemudian dari risiko ini penanganannya adalah eh, apa namanya tim pendukung terkait regulasi atau maka harus ditingkatkan, maksudnya di sini, maksudnya di pihak yang menyusun perencanaan maupun pihak yang di tim itu meningkatkan kompetensi dan pemahaman terkait dengan menentukan tipenya itu. Nah, kemudian yang berikut, jika terjadi ketidaktelitian maka dapat dilakukan coaching. Kemudian jika kesalahan sudah terjadi pada saat RUP sudah ditayangkan maka perlu direvisi saja. Kalau misalkan RUP-nya sudah tayang beda salah penentuan tipe maka bisa direvisi. Nah, kemudian di tahapan persiapan ada potensi risiko adalah misalkan ada kesalahan penetapan tim penyelenggara. Misal pada sekolah tipe 4, tim pengawas berasal dari instansi milik anggaran. Jadi yang saya bilang tadi kalau namanya tipe tipe 4 itu tidak 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 ada pelibatan pengguna pemilik anggaran di timnya, semuanya adalah murni dari pelaksana sekolah tipe 4 atau Pokmas. Kemudian ada kesalahan penetapan anggota tim, misalkan tim pengawas menjadi bagian dari tim pelaksana. Sebagaimana yang saya bilang tadi, yang dilarang itu yang berpotensi konflik kepentingannya itu adalah orang yang di tim pengawas itu dia juga masuk di tim pelaksana, itu yang tidak dibolehkan, itu yang perlu diperhatikan karena berpotensi risiko dan menyalahi ketentuan. Dan yang berikut kesalahan pihak yang menetapkan, misalkan tim penyelenggara ditetapkan oleh PA atau KPA pemilik anggaran. Nah ini kalau di tipe 4 ya, jangan sampai karena ketidaktahuan mengenai regulasi akhirnya eh, tim pelaksana sekolah tipe 4 yang kelompok masyarakat itu dieskakan oleh pengguna anggaran. Pada ketentuannya itu merupakan semua full ke kelompok masyarakat. Tim persiapan, tim pelaksana, tim pengawas semuanya ditetapkan oleh kelompok masyarakat. Jika kesalahan penentuan tipe karena ketidaktahuan maka tentu eh, pengetahuan dan pemahaman para pelaku pengadaannya perlu ditingkatkan dengan cara kegiatan sharing knowledge ya, dalam rangka meningkatkan pemahaman dan pengetahuan. Kemudian jika terjadi karena ketidaktelitian maka dapat dilakukan coaching. Kemudian revisi kalau sudah masuk di sirup direvisi seperti itu. Kemudian yang risiko di tahap pelaksanaan ya. Kalau risiko di tahap pelaksanaan ini adalah eh, pelaksanaan tidak sesuai dengan rencana dan jadwal dengan berbagai alasan, misalnya karena pekerjaan dialihkan ke pihak lain misalkan. Nah, ada potensi juga seperti itu ketika sudah disekolahkan kepada pelaksana sekolah, tapi pelaksananya malah mengalihkan ke pihak lain, itu berpotensi risiko. Kemudian berikut, prinsip akuntabilitas terabaikan karena tidak ada pendokumentasian dan pelaporan, sehingga pembayaran juga tidak sesuai dengan ketentuan. Nah, ini perlu dijadi perhatian karena setiap pekerjaan sekolah itu harus ada dokumentasinya dan pelaporan. Kemudian hasil pekerjaan tidak dapat dimanfaatkan secara optimal karena pada saat serah terima tidak dilakukan pemeriksaan secara komprehensif. Tim pengawas tidak optimal dalam menjalankan perannya tadi. Seperti saya bilang tadi itu ya. Nah, penanganannya adalah dengan meningkatkan kompetensi tim pengawas
Kalau misalkan belum memahami tugasnya, ditingkatkan pemahamannya tim pengawas, kemudian dilakukan monitoring secara berkala, rutin, terjadwal. Kemudian di tahapan serah terima juga ada potensinya kerjaan tidak sesuai dengan KK, dokumen serah terima tidak lengkap, kemudian output belum terverifikasi oleh pengguna akhir, kemudian keterlambatan dalam proses administrasi serah terima, kemudian tim pelaksana tidak memahami prosedur, kemudian risiko temuan audit karena dokumen tidak valid atau tidak ditandatangani oleh pihak berwenang. Kemudian barang jasa hasil kegiatan belum sepenuhnya berpindah ke pengelola aset. Hasil pekerjaan rusak atau tidak berfungsi. Nah, kemudian di tahap pengawasan juga ada potensi risiko, laporan pertanggungjawaban tidak lengkap dan tidak tepat. Kemudian temuan audit BPK karena kelemahan dokumentasi, tidak ada umpan balik untuk perbaikan ke depan. Identifikasi ya di indikator yang terakhir ini identifikasi pengumpulan bahan dan atau data informasi yang dibutuhkan dalam pengelolaan swakelola. Jadi Bapak Ibu ini maksudnya bahan-bahan yang dibutuhkan ya Bapak Ibu sebagai pihak yang di SKPD yang punya program swakelola, maka kalau di tahap perencanaan itu bahan atau data informasi yang dibutuhkan itu adalah pertama, misalkan untuk yang tipe 3 ya, itu butuh data status hukum yayasan atau perkumpulan yang dapat dijadikan pelaksanaan tipe 3. Kemudian data kontrak swakelola pada kegiatan sejenis yang pernah dilakukan. Jadi misalkan ada pelaksana yang sudah pernah melaksanakan, maka butuh dia punya kontrak di pekerjaan sejenis yang pernah dilaksanakan. Kemudian di tahap persiapan, misalkan yang dibutuhkan adalah para pihak yang ditunjuk sebagai penyelenggara swakelola, termasuk personil yang melakukan penandatangan kontrak swakelola. Nah, itu harus ada ya, data pegawai yang berikat dalam kontraknya, yaitu ya dari pihak KPA BPK, termasuk di pihak lain, di pihak keduanya adalah di misalkan butuh akte yayasan misalkan atau akte perkumpulan untuk memastikan siapa yang sebagai pihak yang menandatangani kontraknya. Kalau misalkan di kelompok masyarakat butuh SK atau surat penetapan kelompok masyarakatnya. Kemudian di tahap pelaksanaan, data-data yang dibutuhkan adalah informasi tentang metode tahapan pelaksanaan kegiatan kontak hubung para pihak, terutama PPK dan tim pengawas untuk koordinasi dalam pelaksanaan kontrak. Jadi dibutuhkan itu ya, nomor kontak dari tim pengawas untuk koordinasi, kemudian hasil pekerjaan untuk penerbitan BST, ya, ya. Kemudian informasi pendukung pembayaran, bahan datang sumber informasi, spektek, kontrak yang ditandatangani, berita acara hasil pemeriksaan tim pengawas, dan BAST kalau di tahapan pelaksanaannya. Ya, saya pikir itu Bapak Ibu ya. Materinya sudah selesai. Saya mungkin di sesi ini saya maksimal sampai jam 3.30 ya Bapak Ibu ya. 3:30 karena setelah ini saya ada Zoom-nya di tepat jam 3:30. Jadi Bapak Ibu kalau ada hal yang perlu didiskusikan, saya membuka kesempatan untuk kita bisa berdiskusi. Silakan kalau ada yang mau ingin diskusi silakan. Sudah ada yang 41 peserta ini. Mohon izin Pak, Silakan Pak. Silakan dengan siapa ini Pak? dengan Pak Yusuf. Pak Yusuf ya. Silakan Pak Yusuf. Ya. Hmm. Iya, ini terkait dengan eh, tipe swaklola nih Pak. Iya, iya. Kan ada beberapa contoh tipe 3 atau 4. Iya. Itu apa saja yang mungkin masuk, apakah wajib atau tidak wajib, yang hal-hal yang bisa masuk dalam melalui SPSE itu? Apakah semua contoh kalau memang membutuhkan penyedia kan seharusnya kan masuk dalam SPC. Ada hal apa saja yang mungkin yang tidak bisa masuk dalam artinya SPC. Mungkin dari tipe 3 maupun tipe 4
yang kalau dikelola oleh ormas ataupun dari kelompok masyarakat kan mulai dari tahapan perencanaan hingga pelaksanaan ini kan nanti akan melalui SPSE ini Pak. Ada hal apa saja gitu? Mungkin yang mohon bimbingan dari Pak. Mungkin itu saja Pak. Oke, demikian. Oke, ya makasih Pak Yusuf ya. Ya jadi terkait pertanyaan Pak Yusuf ini saya jawab begini bahwa eh, yang namanya pekerjaan sukarela ini sebetulnya kalau kalau dia murni semuanya bisa dilaksanakan oleh pelaksana ya, murni semuanya. Tapi saya kan tidak mungkin, tidak mungkin karena dalam sukarela itu saya bisa pastikan pasti ada barang jasa yang tidak bisa dibikin sendiri dan dia butuh pasti penyedia. Jadi contoh kayak misalkan apa ya pekerjaannya tadi saya bilang tadi kayak contoh pekerjaan-pekerjaan sederhana di desa kelurahan yang misalkan butuh bahan seperti itu kan. Dia membutuhkan LPC atau SPC ya dalam pengadaannya. Dalam pengadaan itu ketika sebenarnya itu tidak ada kewajiban juga Pak. Tidak ada kewajiban dia harus menggunakan SPC. Dia itu ketika contoh ke tipe 4 Pak ya. Tipe 4 pun tim pelaksananya itu punya kewenangan untuk membeli sendiri bahan-bahannya. Dia tidak ada kewajiban ke SPC, misalkan kerja di masyarakat itu. Itu karena kontraknya itu bahan-bahan kan include juga dalam kontrak. Bahan, butuh peralatan, butuh apa itu kan semua masuk dalam kontrak. Jadi ketika dia butuh, sebetulnya itu ke kelompok masyarakatnya saja. Kalau ke kelompok masyarakat yang masih merasa mampu dia belanja sendiri ya, belanja, meskipun nilainya besar misalkan, itu bisa dia belanjakan sendiri. Yang penting ada buktinya, ada bukti dia belanjanya. Dia belanja bahan, belanja alat-alat misalkan. Tapi dia masuk ke SPSA itu ketika kelompoknya tidak mampu gitu. Misalkan ada bahan-bahan yang memang kelompok tidak mampu belanja, tidak mampu adakan barang seperti ada harus butuh penyedia misalkan, tak? Nah, itu bisa saja kelompok dia butuh apa bantuan Pokja misalkan karena dia tidak punya kemampuan untuk itu, dia bisa butuh bantuan Pokja untuk bisa proses misalkan nilainya besar bisa ditenderkan oleh Pokja. Tapi pada prinsipnya eh, swasembada itu ketika pelaksananya mampu mampu untuk membelanjakan sendiri itu dia punya kewenangan untuk belanja sendiri Pak. Tidak ada kewajiban dia ke SPC. Seperti itu Pak Yusuf. Kalau ada respon lagi silakan. Oke, oke. Terus dalam sistem pengawasannya itu seperti apa kalau memang tidak ada penyedia gitu Pak? Ataupun ya seperti apa gitu kalau sistem pengawasannya gitu? Mungkin Oke, lebih. oke Pak, mantap ini Pak Yusuf ini. Ini maksudnya eh sekolah ini kan beda dengan penyedia kan. Sekolah ini kan ada 3 tim itu yang wajib. Semua namanya sekolah itu ada wajib dibentuk 3 tim itu. Tim persiapan, tim pelaksana, dan tim pengawas. 3 tim ini kan bisa dibilang masing-masing punya peran ini. Tim persiapan dia menyiapkan semua rencana jadwal maupun dia siapkan rancangan kontrak, teken kontrak. Nah, setelah itu yang melaksanakan kerja ini tim pelaksananya, tim pelaksana. Tim pelaksana tugasnya hanya melaksanakan kerjanya saja, melaksanakan kerja yang diatur di kontrak. Nah, itu yang kerja itu tim pelaksana. Nanti yang punya peran mengawasi tim pengawasnya, Pak. Tim pengawas yang mengawasi. Makanya kita kadang-kadang dalam praktek saya lihat kebanyakan orang tidak menerapkan suatu secara full, secara utuh. Jadi kadang-kadang juga di suatu yang kita lihat kebanyakan itu kan tidak ada penetapan tim pengawasnya. Padahal itu tim pengawas dia punya peran untuk mengawasi meskipun dalam SKPD sendiri. Meskipun dalam SKPD sendiri misalkan ada kegiatan yang secara swasta misalkan ada kegiatan apa ya di BIMTEK pelatihan yang di instansi sendiri misalkan itu perannya tim tim itu yang mengawasi semua tim tim pengawas. Terus peran tim pengawas juga itu ketika kan yang namanya saklon ini kan pasti setelah akhir kalau misalkan tipe 2 tipe 3 tipe 4 tuh setelah selesai kerja kan ada namanya kewajiban menyerahkan hasil pekerjaan kepada PPK juga sama dengan penyedia juga. Jadi semua hasil pekerjaan di saklon ini setelah selesai wajib diserahkan kembali ke PPK. Makanya berperan tim pengawas itu. Sebelum diserahkan, tim pengawas pastikan periksa dulu. Kalau sudah oke, bikin bicara secara terima, baru diserah terimakan dari tim pelaksana ke
PPK-nya. Seperti itu mungkin Pak Yusuf. Ada lagi silakan kalau masih ada. Kalau memang yang gini Pak, mau ditanya Ya, lagi. ya, Kan ada tim dari pelaksananya. Kan untuk ya, menjadi tim pengawas, kan tadi Pak katakan bahwa eh, tim pelaksana tidak bisa masuk di tim ya, ya, betul, betul Pak. pengawasan. Apakah kalau memang kira-kira seandainya memang di tim pengawas pun, kalau kita lihat kan kebanyakan yang swakelola ini kan, bahkan yang Pak katakan tadi bahwa tidak ada, ya mungkin dari tim pengawas yang ini. Contoh kalau memang ada tim pelaksana yang punya kemampuan untuk mengawasi, terus dipakai itu secara aturan untuk menjadi tim pengawas itu bisa atau tidak, Bu? Ya, kalau untuk yang Secara seperti aturan. itu Pak ya, yang pelaksana dia juga sebagai pengawas itu memang dalam regulasinya ada kalimat melarang Pak, Pengawas. dilarang. Hanya untuk itu saja, hanya yang Nah, pelaksana dan pengawas karena ada potensinya konflik. Karena kan apa ya, yang periksa dan yang melaksanakan tak? Jadi ada istilah mungkin prinsip check and balance juga mungkin itu penerapan prinsip itu. Jadi hanya antara pelaksana dan pengawas yang tidak bisa dirangkap oleh orang yang sama gitu Pak. Itu memang ada jelas di purpose-nya, diatur, dilarang gitu. Khusus yang itu, pelaksana dengan pengawas. Orangnya harus beda lah, tidak orang yang sama. Seperti itu Pak Yusuf. Silakan Bapak Ibu. oke, terima kasih Pak. Ya, Abdullah. sama-sama. Kita masih punya waktu sampai berapa belas menit lagi nih? 13 menit lagi nih kalau kalau mau digunakan, silakan. Karena hari ini sudah hari materi terakhir kayaknya ini hari ini. Besok kita sudah tryout. Sebelum ini saya mau tanya Bapak Ibu, ada yang tanya atau tidak? Ada yang bertanya lagi? Kalau kalau belum ada saya tanya Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah pernah sudah ikut MOC yang di e-learning atau belum? Di BSDM? Bapak Ibu coba kita info nih. Sudah Pak, Sudah ya, Pak Gadang. Oh, Pak Gadang. Oke, mantap luar biasa. sudah Pak, Berarti sudah selesai ya Pak Gadang? Sudah selesai jawab 6 modul ya atau bagaimana? sudah Pak. Wis, Pak Kadang sendiri yang sudah selesai itu kayaknya. luar biasa Pak Gadang ini. Jadi pilot project ini sudah selesai berarti alhamdulillah luar biasa. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu yang kalau yang belum mudah-mudahan bisa berguru ke Pak Gadang saja. Pak, saya mau bertanya sedikit, boleh Pak? Oh ya silakan Pak. Silakan. Ya izin Pak, Dengan siapa ini? Dengan siapa? terkait Karena untuk ada muka ini. Dengan siapa ini? dengan Pak Gadang Pak, Oh Pak Gadang. Ya, silakan. izin Pak. Ya silakan Pak Gadang. Ini untuk tip terkait swakalola, pengadaan swakalola, semua tipe 1 sampai 4 itu berarti wajib kontrak Pak ya, Iya, kalau harus kontrak gitu. 2, 3, 4 Kontrak. wajib kontrak. 2, 3, 4 wajib. Tapi satu itu opsional pilihan. Satu 2, itu bisa. 3, 4 wajib Pak ya. Ya, satu opsional karena bisa juga tidak pakai kontrak. Oh, oke. Berarti ada kemungkinan untuk berkontrak. Iya, betul Pak. Yang tipe 1. Ya, benar. Ya. Nah, ini saya mau bertanya apabila yang tidak berkontrak nih, Pak. Iya, ya Pak. Itu terkait dengan tim audit dari API begitu Pak, umpama katakanlah begitu Pak ya. Dari tim audit dari API. Itu mereka mengauditnya gimana Pak? Maksudnya dasar acuannya itu apa gitu Pak? Karena pada umumnya kan kalau tim audit itu dia mengacu pada kontrak sebagai pembanding kan gitu. Nah, jika tidak ada kontrak itu gimana cara mengauditnya begitu Pak? Oke. Begitu Pak. Oke, ya Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Pak Gadang. Ya. Kalau kita memahami apa ya esensi dari pengawasan ya audit APIP ya,
Sebetulnya kalau kita pahami APIP punya mekanisme dan dia punya substansi auditnya kan hanya dua sebetulnya. Dia hanya melihat kondisi dan dia membandingkan dengan kriteria saja. Lihat kondisi dan membandingkan dengan kriteria. Contoh misalkan Iya. kondisi yang terjadi di lapangan, kondisi yang di pekerjaan seperti apa. Jadi lihat kriteria, Oh, kriteria aturannya seperti apa gitu. Paling itu kalau kita lihat pemeriksaan habis sebenarnya kan hanya dua saja itu. Kondisinya seperti apa, aturannya seperti apa. Kondisi kriteria membandingkan kecocokan itu saja sebetulnya. Jadi oh, itu iya, tidak iya. harus ke kontrak, Pak. Tidak harus dia lihat kontrak. Dia, Iya. Jadi cukup dengan kondisi dan kriterianya aja Pak ya. iya betul, Pak. Itu sudah bisa diaudit sama tim ya. Iya, setuju, Pak Gadang. Oh, baik Pak, terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Silakan Bapak Ibu yang lain. Bapak Ibu kalau yang lain-lain kalau ini kan kita fokusnya di apa? Di penyelesaian 6 modul di MOC itu. Bapak Ibu kalau masih terkendala kita saling saling ini saja, saling baku info. Saya juga boleh diingatkan juga kalau misalkan butuh juga kalau misalkan mau menyelesaikan terkendala bisa diinfokan saja supaya kita bisa bantu untuk menyelesaikan cepatlah. Bapak Ibu bisa selesai 6 modul supaya bisa dapat sertifikatnya karena yang paling penting itu dapat sertifikat pelatihan atau bisa langsung ke Pak Gadang minta Pak Gadang yang sudah selesaikan semua itu mungkin sudah dapat sertifikat juga Pak Gadang sudah ya Pak Gadang. Belum Pak, Oh, kenapa belum Pak Gadang? masih ada yang belum Pak, post test Oh, post test ya. yang akhir ya. Oh iya iya betul betul post test akhir. Tapi tryout sudah ya? Tryout apa Sudah ya? Pak, Tryout dapat berapa Gadang? Nilai berapa tryoutnya? 77 Pak. Itu sudah bisa belum kalau tidak salah 580 ya kalau tidak salah atau 65 Pak. oh 65 oke betul ya sorry saya lupa 65 80 itu nanti yang itu ya yang per tahapan itu ya oke mantap itu ya ibu Syarat untuk ikut ujian sudah ada itu Pak Wahid. ya luar biasa Pak Gadang yang lain bisa Apa itu buka bak? Sertifikat MOC itu masih syarat untuk ikut ujian. betul betul Belum Jadi bisa. PU baru Mas Gadang. Mana yang lain tuh? PU Pak Wahid. ya ya Nanti Peserta malam Mas terbanyak Arif ini dia PU. itu. oh PU peserta terbanyak. terbanyak ya oh iya 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 Ya terbanyak. Tapi jangan sampai dinas lain yang banyak lulus. iya Itu PU langsung jongkok. oh iya 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 mudah-mudahan bisa secepatnya itu nanti kalau Ya. Jadi Bapak Ibu silahkan menyelesaikan materi-materi yang di emosi. iya 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 cocok Terang tidur juga ibu Ica, ibu Kabak, terang terinspirasi dari Ternate juga itu so bikin tang punya lagi nih. Insya Allah mulai hari Senin sudah mulai buka lagi tidur punya nih level 1 lagi. Peserta terdaftar sudah 80-an orang ini. Bagaimana Pak Wahid? Kita tidur yang bikin bikin kelas yang sama dengan Ternate juga ini. Insya Allah Oh siap. sudah sekitar. Sebagai informasi, kemarin saya sudah komunikasi dengan Provinsi Iya, BPSDM. iya, saya Mereka mendengar. siap memfasilitasi untuk komunikasi dengan LKPP. Oh, Jadi seperti yang saya sampaikan di grup tadi, silahkan Japri yang sudah memiliki sertifikat MOC itu peserta yang prioritas akan oke. diikutkan di ujian. Mantap mantap itu. Iya kan mudah-mudahan tidur punya selesai. Bisa sama-sama. Bisa sama-sama boleh di STM. Oke? Iya, sama-sama di SDM. Supaya jangan sampai kalau terkait pembiayaan, kan paling kan orang datangkan dari LKPP itu, datangkan orang Iya. untuk mengawas ujian, segala macam, dan punya tiket pesawat yang Oh, kira ke sana begitu.
Oh boleh. Boleh Bilang, tergantung. silahkan sampaikan di kadis masing-masing. Mari tumpi ujian di Laos. Kalau anggaran masih kuat, bagus ya. Keadaan sekarang ini saya lihat kondisi keuangan masih agak lemah semua ini. Iya. Tanah datar, tanah datar. Iya, iya. Oke, Ibu Ica, nanti kalau sudah info, sudah fix bisa sampaikan ke saya lagi ya. Biar Ya. sama-sama lah. Iya. Tunggu sama-sama bikin ujian saja ya supaya Iya, bisa sama-sama. Boleh. Tidak Saya ada- menyelesaikan ini kalau sudah selesai, sudah ada sertifikat MOC, tinggal saya koordinasi dengan provinsi, Ya, supaya biayanya agak murah lah. iya. Mantap. Bicara. Oke, Ibu Kabak, kayaknya saya 3:30 saya ada Zoom dengan BKN ini saya. Baik, so teman-teman semua, Yuk, kalau sudah tidak ada pertanyaan, mungkin kita akhiri. Terima kasih kepada Bapak Wahid Salaha, narasumber pada hari ini. Terima kasih atas ilmunya. Ini adalah materi ke-6, materi terakhir. Besok sudah tryout. Untuk tryout, menunggu informasi jam webinarnya jam berapa, nanti akan diinformasikan di grup. Baik, demikian saya akhiri hari ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak-Bapak dan Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk belajar pada hari ini. Kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo. Waalaikumsalam. Sujo, Suba. Subah.